Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tak mungkin kami dapat mengenal Engkau dengan kemampuan kami. Curahkanlah rahmat iman, curahkanlah kekuatan kami untuk menyelami misteri-Mu yang tak mungkin dapat kami selami. Berkatilah kami ya Bapa, semoga iman kami tumbuh berkembang dan menyerahkan hanya kepada kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu hal yang mungkin seringkali kita lupa menyadarinya, yaitu apa? Bahwa hidup ini misteri. Sekali lagi, hidup ini adalah misteri. Kematian misteri. Kemudian penderitaan juga misteri, dosa juga misteri. Artinya apa? Bahwa dengan segala kemampuan dan daya-daya kita, kita sering tak mampu memahami kehendak Tuhan, memahami kenyataan hidup sehari-hari. Tidak perlu hanya kehendak Tuhan, kehidupan sehari saja kita tidak tahu. Alam semesta saja kita tidak tahu. Sekali lagi, yang kita ketahui itu kan sangat terbatas, dan kita bersyukur dengan adanya pengetahuan, adanya ilmu teknologi, dengan adanya perkembangan gadget, ya, semakin nampak kemisteriusan dari ciptaan tersebut. Berapa hari yang lalu saya sudah ceritakan dalam YouTube saya berapa hari lalu tentang galaksi. Ya, ternyata galaksi itu bukan hanya Mars, Venus, Neptunus, bumi, matahari, bulan dan seterusnya, tapi ada 15 dan jarak itu jauh, triliunan cahaya berapa kali cahaya? Ada 15 triliun cahaya. Jadi misteri yang tak dapat kita selami. Ya, alam semesta, bencana alam, pandemi ini pun kita tidak mampu mengerti. Nah, apa konsekuensinya dari misteri ini? Bahwa konsekuensinya dari misteri kehidupan ini, seperti dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bahwa akhir hidup manusia akan berakhir. Manusia akan berakhir. Ya, dengan simbolisme runtuhnya Yerusalem yang kemudian memang akan runtuh tahun 70, ya, sehingga bangsa Israel kemudian tersebar luas kemana-mana, tersingkir kemana-mana. Anggapan sebagai simbolisme Yerusalem hancur, maka akan muncul Yerusalem baru. Ya. Nah, disitulah kita lihat Yerusalem baru, ada kerajaan Allah, kerajaan Kristus yang berkuasa. Misteri juga kita tidak mampu. Hidup kita pribadi pun seperti Anda mengalami penderitaan, kita mengalami penderitaan, kita tidak mengerti. Kita harus menanggung penderitaan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Kenapa harus saya yang menderita? Mengapa saya harus menderita? Ya, haruskah saya menderita? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat besar dan sangat fundamental dan tidak mudah dijawab oleh kata-kata, oleh pemikiran biasa. Ya, nah disitulah saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat ajaran Yesus, ya, maka untuk menjawab tentang misteri itu ada satu hal yang merupakan kunci dari segala sesuatu. Iman. Imanmu menyelamatkan engkau. Ya. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang dari segala macam penyakit, Yesus mengatakan imanmu menyelamatkanmu. Ya. Ketika seseorang yang katakanlah yang lumpuh atau Yairus atau ibu dari Naim janda itu, ya, ketika Yesus memuji janda yang menyerahkan 3 peser duit. Ketika kita tahu bagaimana janda Sarfat dari Nabi Elia diminta untuk memberikan makan kepadanya dulu. Di dalam Injil kita bisa melihat begitu misteri kehidupan itu yang kemudian kita lihat, ya, ternyata yang diminta Tuhan apa? Ya, iman itu. Imanmu menyelamatkan engkau. Dan iman itu adalah anugerah, melampaui batas pemikiran, melampaui batas pengetahuan, melampaui batas panca indera kita. Maka kenapa Yesus mengatakan kepada kita apa? Hendaklah kamu hidup dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita tidak mampu dalam daya kita, dalam kemampuan kita, dalam segala apapun yang kita miliki, ketika kita rapuh dan tidak berdaya memahami segala sesuatu,
ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan, justru disitulah kita diajak untuk menyerahkan hidup segala sesuatu. Ya, itulah yang perjuangan dan pergulatan kita seluruhnya. Kenapa kemudian kalau kita mau jujur, kenapa kemudian kita mengalami penderitaan dari waktu ke waktu? Disitulah kita diajak untuk mengosongkan diri, melepaskan diri. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari. Tentu saja ini bukan yang gampang. Beriman dan percaya itu sesuatu dua hal yang berbeda. Percaya kita tahu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Beriman berarti saya yakin dan saya tahu bahwa Tuhan akan membebaskan saya sekarang ini ataupun nanti. Itu terserah Dia. Nah, beriman itu ya, percaya itu adalah lebih pada kekuatanku sendiri. Jadi aku tahu, aku mengerti, aku paham. Tetapi beriman itu adalah fokusnya kepada Tuhan. Jadi kita berjuang aktif, percaya kepada Tuhan, tetapi juga bisa pasif. Nah, di situ tergantung kehendak Tuhan. Tuhan yang mengontrol hidup kita, bukan aku yang mengontrol, bukan Anda, bukan siapa, bukan alam semesta, tapi Tuhan yang mengontrol hidup kita. Dan disitulah iman bermain. Nah, maka kalau kita perhatikan lagi misalnya Yesus, coba lihat, ya, bagaimana Yesus kemudian mengorbankan diri Dia. Dan ini misteri penderitaan, misteri kematian, dan misteri kebangkitan. Ya, misteri kebangkitan Yesus, lalu kemudian Yesus bersama Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita dan memberikan gereja kepada kita. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang kemudian menjadi perjuangan dan pergulatan kita adalah dengan ketika kita merasakan titik di mana kita tidak mampu lagi, disitulah kita menyerahkan seluruh diri kita. Kita mempersembahkan diri kita. Ya, seringkali kalau kita lihat dalam bacaan Injil dan hidup kita sendiri, seringkali kita diajak untuk berada pada titik zero, pada titik yang paling rendah. Dan kita tidak bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan, ketika kita berada pada titik itu, Tuhan menyelenggarakan yang terbaik bagi hidup kita. Ya, itu saudaraku terkasih. Jadi sekali lagi mari kita pelan-pelan berusaha untuk memahami hidup adalah misteri, dan pada akhirnya ya di sana Yerusalem dihancurkan, kemudian malapetaka alam semesta juga hancur, segala macam, ada awal dan akhir, dan kita tidak tahu akhir seperti apa, tetapi yang paling mendasar adalah bahwa kita belajar mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Belajar hidup dalam roh dan kebenaran, belajar masuk dalam misteri kehidupan yang kita tidak tahu. Semoga kita terus-menerus belajar mempersembahkan diri kita sekecil-kecil apapun kepada Tuhan. Ya, belajar untuk beriman, belajar untuk percaya tapi juga beriman. Jadi percaya 100%, beriman, menyerahkan segalanya kepada Tuhan 100%. Semoga misteri kehidupan kita, misteri kematian, misteri penderitaan, dan misteri akhir hidup manusia. Dan untuk itu kita diajak untuk selalu mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang ku kehendaki. Kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua diajak, dilatih untuk mempersembahkan hidup kita dari waktu ke waktu. Karena Tuhanlah pencipta segala-galanya. Ya. Sekali lagi, kita tidak bisa dengan segala kemampuan kita. Kita tidak bisa dengan kesombongan kita mengatasi segala sesuatu. Kita diajak untuk belajar rendah hati. Kita diajak untuk mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Tidak mudah, tapi saya yakin bersama Tuhan kita mampu dan dapat. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua untuk belajar rendah hati, untuk belajar mempersembahkan apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.